Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fajar Nugraha Wahyu di bahas tentang COVID-19. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian masalah judi online di Indonesia melalui atau memakai COVID-19. Ini hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu saya Fajar sendiri, Pak Muhammad Sony, Pak Rais, dan Rizky Ahmad, serta Mas Ahmad Rinaldi. Kita langsung aja. COVID itu apa sih? COVID itu adalah kerangka kerja tata kelola manajemen TI yang komprehensif. Nah, implementasi COVID-19 ini dapat membantu Komdigi di Indonesia dalam mengatasi masalah judi online yang semakin meningkat. Nah, latar belakangnya apa sih adanya judi online yang semakin meningkat ini? Yang pertama, jelas peningkatan akses internet. Meningkatnya penetrasi internet di Indonesia ini menyebabkan orang-orang jadi mudah gitu ya mengakses judi online. Yang kedua, kurangnya sadar. Jadi masyarakat masih banyak nih yang tidak memahami dampak negatif dari judi online. Yang ketiga adalah kelemahan regulasi. Regulasi terkait judi online ini masih lemah dalam pencegahan atau menanggulanginya. Yang keempat, banyaknya tindak pidana ya. Judi online ini menyebabkan banyak kerugian baik ekonomi, masalah sosial, dan kejahatan juga. Nah, tujuan COVID untuk menyelesaikan judi online ini ada 4. Yang pertama, efisiensi, keamanan, kepatuhan, dan ketahanan. Ini dibahas di dalam COVID itu sendiri. Nah, komponen struktur organisasi dalam COVID-19. Yang pertama ada governance. Ini tugasnya pengarah strategis ya, termasuk Menteri Komdigi, Dewan Pengawas, dan Komisi Audit. Ini mengawasi semua kegiatan yang ada di Komdigi itu sendiri. Yang kedua, manajemen. Nah, ini pelaksana operasional sehari-hari. Misalnya seperti direktur dan staf berbagai unit kerja, direktorat yang ada di Komdigi. Yang selanjutnya ada stakeholder. Ini pihak-pihak yang berkepentingan atau bersinggungan langsung dengan Komdigi, seperti operator telekomunikasi, penyedia layanan internet, masyarakat, dan lembaga terkait. Nah, tanggung jawabnya apa sih? Komdigi ini tugasnya, tanggung jawabnya yaitu membuat regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Akuntabilitasnya, keberhasilannya menekan atau menghilangkan judi online di Indonesia. Yang kedua ada operator telekomunikasi. Ini tugasnya udah jelas ya, memblokir situs-situs judi online dan memonitor aktivitas penggunanya. Akuntabilitasnya, penghentian akses judi online di jaringan operator telekomunikasi itu sendiri ya. Yang selanjutnya ada penyedia layanan internet. Ya, ini yang memfilter nih pencegahan akses judi online. Akuntabilitasnya itu ya memastikan layanan bersih dari aktivitas judi online. Nah, di COVID itu sendiri ada pengawasan dan implementasi. Yang pertama itu monitor dan evaluasi. Ini monitor regulasinya jalan apa enggak sehari-hari. Yang kedua analisis data. Ini penting banget karena bisa men-track ya data-data aktivitas judi online dan kita bisa mencegahnya. Selanjutnya evaluasi kebijakan. Setelah kebijakan dibuat di tahap 1 itu kita harus evaluasi ini jalan baik atau tidak. Dan selanjutnya pelaporan dan komunikasi. Ini penting ya, jadi semuanya stakeholder harus melaporkan temuan-temuan terkait judi online sehingga bisa dicegah atau bahkan dibasmi lebih cepat. Komunikasi dan koordinasi lintas fungsi. Ini ada komunikasi internal, jadi di Komdigi itu berbagai unit harus komunikasi dengan baik ya.
jangan sampai kecolongan seperti kasus yang lagi ramai itu ya, dimana malah internalnya yang main di lingkaran judi online itu sendiri. Yang kedua ada komunikasi eksternal, ini dengan stakeholder seperti operator atau penyedia layanan internet dan lembaga hukum. Nah ini penting nih, karena lembaga hukum yang punya wewenang langsung nangkap si yang terlibat di judi online. Yang itu peningkatan transparansi. Nah ini yang harus ditingkatkan lagi oleh lembaga-lembaga di negara Indonesia ini. Transparansi harus dibuka, bisa di web atau di sosial media gitu. Selanjutnya pengembangan kompetensi SDM. Ini terkait dengan integritas ya, di ASN itu sendiri kan. Itu ada pelatihan ini harus sejalan dengan visi misi memberantas judi online. Itu harus dilatih ya, bagaimana mengolah data, memblokir, dan sebagainya. Selanjutnya penelitian, ini penting banget untuk mengembangkan teknologi mendeteksi dan mencegah judi online. Nah selanjutnya kerjasama ini penting banget ya, untuk nggak cuma di internal atau dengan stakeholder, tapi juga dengan perguruan tinggi ini membahas kemungkinan solusi terbaiknya. Nah, jadi di COVID itu ada EDM ya, Evaluate, Direct, dan Monitor. Selanjutnya ada APO, Line, Plan, dan Organize. Dan selanjutnya ada BAI, Build, Acquire, dan Implement. Di sini struktur organisasi dan tanggung jawab ini bagian dari EDM ya. Jadi ini menilai kebijakan terkait judi online, mengarahkan pegawai untuk mematuhi kode etik, peraturan yang berlaku, pemantauan, menerapkan sistem pemantauan untuk mendeteksi judi online. Yang kedua ada penguatan kebijakan prosedur. Ini pengembangan kebijakan yang jelas mengenai larangan judi online. Sosialisasi ini juga penting, melakukan sosialisasi baik pada pegawai atau di luar pegawai tentang risiko dan konsekuensi judi online. Yang ketiga ada pelatihan ya, memberikan pelatihan tentang etika dan tanggung jawab pegawai itu sendiri. Yang selanjutnya ada implementasi teknologi. Ini ada sistem pelaporan. Jadi sistem pelaporan anonim ya. Kita jadi bisa ngelapor tanpa diketahui nama pelapornya untuk melaporkan aktivitas judi online. Yang selanjutnya monitoring tools, menggunakan alat pemantau untuk mendeteksi akses ke judi online. Jadi udah otomatis, jadi nggak ribet lagi. Nah selanjutnya ada evaluasi dan penilaian. Di COVID itu MEA, Monitor, Evaluate, Assess. Nah ini pemantauan kinerja kebijakannya udah jalan apa belum sih, udah dijalankan dengan benar sesuai SOP atau enggak. Yang selanjutnya ada evaluasi berkala, ini untuk menjaga nilai dari regulasi yang telah dibuat. Seperti itu. Nah peran Komdigi itu apa sih? Yang pertama jelas ya, pembentukan regulasi, membuat dan mengimplementasi regulasi yang tegas, komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi judi online. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum ini jelas ya, mau dia pegawai atau bukan, yang terlibat aktivitas judi online harus dihukum seberat-beratnya. Yang selanjutnya ada peningkatan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif judi online melalui kampanye atau edukasi. Yang selanjutnya pastinya kerjasama internasional untuk memberantas bandar-bandar yang ada atau kabur di luar negeri ya. Nah, langkah konkretnya apa? Yang pertama itu penilaian ya. Penilaian merumuskan strategi implementasi COVID itu sendiri untuk memberantas judi online. Yang kedua implementasi, setelah regulasi jadi dan implementasi harus dilakukan dengan benar dan sesuai SOP. Yang selanjutnya evaluasi, ini harus berkala
Apakah regulasinya dijalankan dengan benar di lapangan atau tidak? Dan ini dia referensinya. Jadi jangan sekali-sekali dekati judi online. Siapapun kamu, ingin hidup tenang, jauhi judi online. Nah, sekian pembahasan tentang pemberantasan judi online dalam atau menggunakan COVID-19. Ya, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, atau ada pendapat lain yang bisa kalian share di kolom komentar.